Kawan-kawan, mungkin selama ini kita beranggapan komputer kuantum adalah superkomputer yang didesain lebih canggih. Padahal secara fisik dan cara kerjanya, komputer kuantum sangat jauh berbeda dibandingkan dengan superkomputer. Superkomputer merupakan komputer yang dieskalasikan dengan mengkombinasikan ratusan, bahkan ribuan prosesor, RAM, dan VGA untuk memperoleh kinerja yang super cepat. Sementara komputer kuantum menggunakan sistem fisika kuantum seperti atom, ion, foton, atau elektron. Dalam sebuah komputer standar atau superkomputer, unit terkecil dari komputasi normal disebut sebagai bits, yang terdiri dari dua kondisi, yaitu 0 yang biasa disebut sebagai wrong state dan 1 yang biasa disebut sebagai right state. Kombinasi dari bit inilah yang kemudian dapat dieskalasikan sehingga dapat memproses banyak data sekaligus. Dan untuk memproses data hingga muncul hasil yang kita inginkan, prosesor menggunakan metode logic gate. Kombinasi dari logic gate yang biasa terdiri dari OR, AND, dan lainnya, inilah yang nanti akan menentukan hasil pemrosesan. Untuk mengolah logika ini, mereka membutuhkan transistor sebagai switch yang menentukan alur logika. Transistor ini, agar bisa bekerja cepat dan efisien, harus digabungkan menjadi sebuah chip yang disebut sebagai prosesor. Dalam sebuah prosesor bisa terdapat jutaan hingga miliaran transistor. Dalam melakukan sebuah komputasi, transistor membutuhkan listrik yang menimbulkan panas. Karena adanya hambatan, untuk mengakali hal ini, para perusahaan semikonduktor seperti AMD dan Intel membuat chipset mereka berukuran sangat kecil. Bahkan saat ini AMD telah berhasil membuat chipset hingga sekecil 7 nanometer. Di sisi lain, semakin kecil sebuah chipset, semakin sulit untuk diproduksi. Selain itu, ukuran chipset ini sudah lebih kecil dari ukuran virus corona yang memiliki ukuran 120 nm. Masalah yang ditimbulkan adalah karena chipset ini semakin kecil, akan lebih mudah bagi elektron untuk dapat lolos dari logic gate yang kemudian akan menimbulkan ketidakpresisian data atau malah kesalahan data. Proses ini sering disebut sebagai quantum tunneling. Nah, disinilah komputer kuantum memiliki keunggulan. Metode dasar dari pemrosesan komputer kuantum menggunakan kuantum mekanik. Kuantum mekanik adalah sebuah cabang dasar fisika yang menggantikan mekanika klasik pada tataran sistem atom dan subatom. Komputer kuantum memiliki satuan bernama qubit, di mana memiliki dua state, yaitu 1 dan 0. Tapi yang membedakan adalah satu qubit mengandung baik 1 dan juga 0 sekaligus, tergantung dari mana kita melihatnya. Kemampuan ini sering disebut sebagai superposition. Keadaan superposisi adalah kondisi bit, satuan dasar dalam komputasi, yang bisa bernilai 0 dan 1 pada saat bersamaan. Misalnya, bayangkan kamu sedang berolahraga di depan rumah, lalu saat berolahraga kamu akan melompat ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Kamu tidak bisa melompat ke kiri dan ke kanan secara bersamaan. Tetapi, jika kamu adalah komputer kuantum, maka bisa bergerak ke kiri dan melompat ke kanan dalam waktu bersamaan. Secara sederhana, superkomputer akan memilih bergerak ke kiri dan ke kanan secara bergantian, sementara komputer kuantum bisa bergerak ke kiri dan ke kanan sekaligus. Selain itu, qubit juga dapat dilihat menjadi beberapa dimensi, misalnya putaran dari gaya magnet atau sebuah foton. Jadi, kita tidak dapat memprediksi apakah sebuah qubit adalah 1 atau 0. Tetapi pengguna dapat menentukan isi dari qubit tersebut. Misalnya arah dari sebuah foton dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan akan menghasilkan 1 atau 0. Jadi, foton hanya akan dapat diukur pada saat kita menginginkannya. Misalnya kita akan kembali pada contoh orang melompat tadi. Saat kalian ingin mengukur orang yang melompat tadi dengan cara memotretnya, jika yang melompat adalah komputer kuantum, kalian bisa memotretnya dari sisi kiri dan kanan sekaligus dan hasilnya akan sama. Meskipun kalian menggunakan dua kamera di sisi kiri dan kanan, kalian tetap akan bisa menangkap lompatannya dengan kedua sisi dengan jelas. Berbeda dengan superkomputer, jika kalian ingin memotret di sebelah kanan, saat dia melompat ke kiri, maka kalian tidak akan memperoleh gambar yang jelas dan ukuran yang pasti. Perbedaan bit dan qubit adalah kekuatan pemrosesannya. Jika dalam 4 bit hanya akan dapat menghasilkan 1 dari 16 probabilitas, 4 qubit memiliki semua hasil dari 16 probabilitas sekaligus.
Selain itu, qubit juga memiliki sifat khusus bernama entanglement. Sifat ini akan dapat mengubah kondisi satu qubit dengan hanya berdekatan satu sama lain. Hal ini membuat pengguna dapat memprediksi isi dari qubit lainnya hanya dengan mengukur satu qubit saja, dan mendapatkan semua probabilitas yang ada dalam waktu yang bisa dibilang bersamaan. Selain itu, pemrosesan data yang dilakukan oleh komputer kuantum juga ribuan kali lebih cepat. Kasus penggunaan terbaik untuk komputer kuantum adalah mencari sesuatu di dalam database. Jika komputer biasa harus mengecek probabilitas satu persatu, komputer kuantum dapat mencarinya di semua tempat sekaligus. Contoh lain penggunaan komputer kuantum adalah digunakan untuk keamanan di bidang IT. Komputer kuantum akan dapat menghasilkan sebuah kode enkripsi yang sangat aman, di mana superkomputer baru akan dapat membuka enkripsi tersebut dalam waktu ratusan tahun. Bidang yang akan mendapatkan keuntungan dari komputer kuantum adalah bidang penelitian. Para peneliti, terlebih mereka yang bekerja untuk melakukan simulasi biologi molekuler, akan memiliki waktu dan efisiensi yang jauh lebih cepat. Hal ini dikarenakan proses simulasi ini membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Ini berarti semakin cepat seorang ilmuwan memecahkan sebuah model simulasi protein baru, maka semakin besar juga pengembangan di bidang kedokteran di masa depan. Bahkan komputer kuantum juga akan memungkinkan untuk melakukan editing genetik sehingga bisa menghasilkan manusia super. Ide mengenai komputer kuantum ini berasal dari beberapa fisikawan, antara lain Charles H. Bennett dari IBM, Paul A. Benioff dari Argonne National Laboratory, David Deutsch dari University of Oxford, dan Richard P. Feynman dari California Institute of Technology atau Caltech. Pada awalnya, Feynman mengemukakan idenya mengenai sistem kuantum yang juga dapat melakukan proses perhitungan. Feynman juga mengemukakan bahwa sistem ini bisa menjadi simulator bagi percobaan fisika kuantum. Selanjutnya, para ilmuwan mulai melakukan riset mengenai sistem kuantum tersebut. Mereka juga berusaha untuk menemukan logika yang sesuai dengan sistem tersebut. Sampai saat ini telah dikemukakan dua algoritma baru yang bisa digunakan pada sistem kuantum komputer, yaitu algoritma Shor dan algoritma Grover. Meskipun komputer kuantum masih dalam pengembangan, telah dilakukan eksperimen di mana operasi komputasi kuantum dilakukan atas sejumlah kecil qubit. Riset baik secara teoritis maupun praktik terus berlanjut dalam laju yang semakin cepat, dan banyak pemerintah nasional dan agensi pendanaan militer mendukung riset komputer kuantum untuk mengembangkannya lebih baik untuk keperluan rakyat maupun masalah keamanan nasional seperti kriptoanalisis. Lantas seperti apa dampak teknologi komputer kuantum pada perusahaan raksasa? Pihak Google mengklaim bahwa mereka menggunakan komputer kuantum untuk membuat sebuah algoritma untuk membuat proses pembelajaran mesin learning yang lebih cepat dan efisien, di mana akan mempengaruhi kemampuan dari AI mereka. Perusahaan mesin pencari asal Amerika tersebut mengklaim prosesor Sycamore 54 qubit yang telah mereka ciptakan mampu melakukan kalkulasi sebuah masalah dalam waktu 200 detik. Sedangkan pada saat masalah yang sama dijalankan di superkomputer yang paling canggih, baru akan dapat diselesaikan selama 10.000 tahun. Di sisi lain, IBM Key yang merupakan komputer kuantum milik IBM saat ini ditawarkan untuk digunakan di beberapa bidang, seperti untuk bisnis, pengembang aplikasi, peneliti, dan para pengedukasi. Mereka bahkan sudah dapat menggunakannya melalui jaringan cloud. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika di masa depan komputer kuantum akan menjadi salah satu alat yang umum digunakan oleh masyarakat, seperti halnya komputer yang dulunya hanya dimiliki oleh negara atau perusahaan besar. Saat ini semua orang sudah bisa memilikinya. Oke kawan-kawan, demikian, terima kasih.